diharapkan dikabulnya doa apabila didahului dengan sholawat. Sholawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi, diiringi permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah atau kedudukan yang tinggi kepada beliau pada hari kiamat. Sebab diampuninya dosa-dosa. Yang F, sholawat adalah sebab sehingga Nabi menjawab orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Selanjutnya, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah ihrati keturunan. Yang keempat adalah ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga Rasulullah menyebutkan keluarga suci ini sebagai jalan kebebasan, pintu keselamatan, dan cahaya petunjuk. Rasulullah juga hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Karena ulama disebutkan sebagai pewaris Nabi, maka orang yang disebut ulama seharusnya tidak hanya memahami tentang beluk-beluk agama Islam, tapi juga memiliki sikap dan kepribadian sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi dan ulama. Seperti inilah yang harus kita hormati. Adapun orang yang dianggap ulama karena mengetahui agamanya yang luas, tapi tidak mencerminkan pribadi Nabi, maka orang seperti itu bukanlah ulama sesungguhnya. Dan berarti tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghormatinya. Rasulullah menyebutkan keluarga sucinya sebagai jalan kebebasan, pintu keselamatan, dan cahaya petunjuk. Rasulullah juga mewajibkan kita untuk mencintai dan mentaati mereka. Berziarah ke makam Rasulullah SAW. Berkunjung ke makam Rasulullah merupakan amalan sunnah, yakni amalan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya, "Barang siapa yang berziarah ke makamku, maka ia dijamin akan mendapatkan syafaatku." Ya, Dan jadi kesimpulannya saya yang baca. Kesimpulannya adalah kita wajib mencintai dan mentaati apa yang diajarkan Rasulullah sebagai wujud kecintaan dan pengabdian kita. Mbak Siti Aisyah. Ada aku, ya. Oh ya, silakan Mbak. Baca Mbak. Ya, makasih. Jadi kesimpulannya yaitu kita wajib mencintai dan menaati apa yang diajarkan Rasulullah sebagai wujud kecintaan dan pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar mencintai Allah, sudah semestinya kita juga mencintai Rasulullah. Karena beliau merupakan kekasih beserta utusan Allah untuk dijadikan uswatun hasanah bagi umatnya. Bentuk kita mencintai dan mentaati Rasulullah dengan cara mengikuti dan mengerjakan hal-hal yang diajarkan Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya, membaca sholawat serta salam yang ditujukan kepada beliau, mencintai keluarga dan sahabat-sahabat Nabi, serta berziarah ke makam Rasulullah. Ya, jadi itu saja. Mungkin selanjutnya saya buka sesi pertanyaan dimulai dari 3 orang terlebih dahulu. Silakan. Silakan dibuka sesi pertanyaan untuk 2 termin ya. Termin pertama silakan untuk 3 orang. Termin kedua 3 orang. Ya, saya boleh bertanya? Saya. Ya, silakan. Pertama Mas Sony Setiawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan pernyataan orang yang dianggap ulama karena pengetahuan agamanya luas, tapi
ya. Tapi jika tidak mencerminkan pribadi Nabi, maka kita tidak perlu menghormatinya. Yang saya tanyakan itu contohnya seperti apa? Tidak mencerminkan pribadi Nabi itu. Ya, karena kalau kita tidak menghormati ulama ya gimana gitu. Padahal kan dia ulama, kita tidak menghormatinya. Gimana? Contohnya apa gitu? Jadi pertanyaan intinya gimana, Mas? Kan itu ada tidak mencerminkan pribadi Nabi. Terus dan kita Jadi tidak perlu menghormatinya. maksud Mas Sony pertanyaan itu contoh ulama yang tidak mencerminkan perilaku Nabi ya? Nah, Apa itu aja ya. contohnya gitu ya? Ya contohnya Nah, ya baik. karakternya atau apanya gitu. Ditampung dulu ya Mas Sony. Saya dong, Yuk, silakan Mas. Din. Iya, Muhyiddin, silakan Mas Muhyiddin. Muhyiddin. Terus, ini pertanyaannya sekaligus ya. Silakan Oh iya, mungkin silakan. ini agak panjang juga nih. Tentang Ahlul Bait ya. Saya titipkan Al-Qur'an dan Ahlul Bait ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Bagaimana cara Anda mencintai Ahlul Bait ya? Dan bagaimana juga cara Anda mengingatkan apabila ada Ahlul Bait yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah tanpa menyinggungnya gitu, mengingatkannya tanpa menyinggung perasaannya. Udah itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Soalnya selesainya jam 6 ini. Tolong ditemenin dulu sampai jam 6. Satu lagi ya, Iya, satu lagi. tadi kan apa ya? Tadi Widin sendiri udah bertanya kan tentang Ahlul Bait. Nah, kalau saya sendiri nih pengen nanya Ahlul Bait itu apa sih? Dijelasin, lebih diperjelas aja. Iya. Artinya Ahlul Bait gitu ya, Mbak? Iya, penjelasannya. Iya, ya. Ini kagak pakai kan? Hah? Kertas. Gak pakai. Silakan. Pemakalan. Mungkin saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Nana ya. Apa itu Ahlul Bait? Ya, boleh ya. Ya, silakan Mas. Ya, Ahlul Bait sendiri ini istilah yang berarti orang rumah atau keluarga. Nah, dalam Islam sendiri itu mengarah kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, di sini ada terjadi perbedaan sih secara penafsiran ya, baik Muslim Syiah ataupun maupun Sunni. Nah, Syiah berpendapat bahwa Ahlul Bait mencakup 5 orang, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, dan Husain sebagai anggota Ahlul Bait.
Nah, sementara Sunni berpendapat bahwa Ahlul Bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya, hingga kadang-kadang ada yang memasukkan mertua-mertua dan menantu-menantunya. Seperti itu. Nah, sudah terjawab, Nak? Iya, makasih. Sama-sama. Silakan selanjutnya. Kalau coba cari yang cara menjadi ahli bait pribadi. Bagaimana cara Anda mencerminkan ahlul bait? Bagaimana cara mencerminkan ahlul bait? Silakan Mas Ahmad Zaki. Mungkin saya mau coba jawab buat pertanyaannya Mas Muhyiddin yang cara menjadi bagaimana cara Anda mencintai ahlul bait dan bagaimana cara Anda menegur gitu ya Mas Muhyiddin. Iya, menegur atas ibaratkan kesalahannya, namun dengan menjaga perasaannya sendiri gitu. Kira-kira bagaimana gitu? Kan tadi sudah dijelaskan ahlul bait itu adalah mengacu kepada keluarga Rasulullah. Kalau kita lihat-lihat kan keluarga Rasulullah itu kan akhlaknya sudah ada terpuji ya, bisa dibilang terpuji gitu. Jadi kalau menurut saya sih cara mencintainya ya mengikuti juga akhlak terpujinya. Kalau untuk menegur seseorang begitu, menegur seseorang ya menegur aja. Jadi kalau ada salah ditegur, diperingatkan saja perlahan dengan cara yang baik-baik. Kalau memang dia tidak menghiraukan ya biarin saja, karena tugas kita kan cuma menegur saja, menasihati gitu loh. Ya mungkin gitu aja saya. Mungkin boleh ada yang menambahkan. Saya sedikit menambahkan boleh? Ayo silakan Mas Agustian. Iya, sedikit menambahkan pengetahuan saya saja mengenai ahlul bait. Mengenai ahlul bait sebagaimana yang dijelaskan Mas Algi, ada dua versi, versinya Ahlus Sunnah dengan versinya orang-orang Syiah. Karena ini juga yang menjadi gembar-gembornya mereka orang-orang Syiah yang mengatakan katanya mereka adalah yang paling cinta dengan ahlul bait. Kalau Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud dengan ahlul bait ya adalah istri Rasulullah SAW, istri-istri beliau, kemudian kerabat dekat beliau dari keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, yang mana semuanya itu merupakan keluarga dari Bani Hashim. Itu semuanya adalah ahlul bait. Sedangkan ahlul bait menurut orang-orang Syiah ada Ali saja.
kemudian ke anak-anaknya. Makanya mereka orang-orang Syiah sangat mengagung-agungkan, ya bahkan berlebih-lebihan kepada sahabat Ali. Kemudian ke anak-anaknya beliau, Hasan, kemudian Husain. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa selain Ali dan Hasan itu adalah togut, yang mana mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang Syiah itu mereka menganggap bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para perampas kekuasaan Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan semua khalifah, bahkan semua pemimpin kaum muslimin. Nah, itu versinya orang-orang Syiah. Adapun cara kita bagaimana mencintai Ahlul Bait, maka kita tidak menghina mereka sebagaimana orang-orang Syiah ya. Namun kalau menurut saya Ahlul Bait itu kan keturunan Rasulullah. Kalau di zaman kita sekarang itu kan ada para habaib ya, yang mereka wallahu alam ada yang memang pura-pura, ada yang memang benar nasabnya sampai kepada Rasulullah. Banyak. Tapi tidak menjadi tolak ukur, artinya tidak menjadi tolak ukur bahwa keturunan Rasulullah pasti beriman, pasti soleh. Tidak menjadi tolak ukur, karena jangankan cucunya beliau ya, anaknya Nabi Nuh saja ada yang tidak beriman. Istrinya Nabi juga ada yang tidak beriman. Orang tuanya Nabi juga ada yang tidak beriman. Jadi yang menjadi tolak ukur kita, meskipun dia ahlul bait, maka kita lihat kesehariannya mereka gitu. Misalkan di zaman kita sekarang banyak para habaib, ya kita lihat kalau memang mereka memiliki akhlak yang sebagaimana akhlaknya Rasulullah, ya kita sangat cinta dengan mereka, dengan para habaib. Tapi kalau ada yang mungkin menyimpang, sangat bertentangan dengan akhlaknya Rasulullah, ya maka meskipun ahlul bait, ya kita tetap tidak respect dengan mereka seperti itu. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, nambahin sedikit boleh ya? Oh, silakan Mas. Ya. Bagi saya sih, saya pernah dengar dari guru saya ya, bahwa meskipun para ahlul bait keturunan Rasulullah, para habaib itu tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, tetapi para habaib itu ibarat emas. Emas itu kalau dibuang ke selokan ya tetap emas kalau diangkat. Nah, begitu. Jadi rasa menghormati kita terhadap para habaib itu seharusnya tidak berkurang. Mungkin begitu ya. Saya boleh menambahkan nggak, Kang Zaki? Ayo, silakan Mas Budi. Dilanjut. Iya, terima kasih Kang Agus penjelasannya. Saya sepakat gitu ya. Itu juga sebenarnya menjawab 2 pertanyaan, bahkan 3 dari penjelasannya Kang Agus tadi. Tadi yang pertanyaannya Kang Sony gitu kan, ulama itu kan orang berilmu gitu kan. Kemudian apabila seorang ulama itu tidak mencerminkan akhlak baik, apakah kita tidak menghormatinya gitu? Kalau menurut saya gitu kan, sepengetahuan saya, ketika seorang yang berilmu kemudian dia tidak berakhlak baik, maka sebenarnya itu urusan dia gitu ya, urusan dia tentang akhlaknya, sebagaimana ketika seseorang yang punya ilmu kemudian mengatakan keilmuannya tetapi dia tidak menjalankannya, maka itu termasuk salah satu orang yang dibenci oleh Allah, orang yang dibenci. Dikatakan dalam surat As-Saff ya, kalau nggak salah ayat 3 dan 4, ayat 2 dan 3 itu, barang siapa yang mengatakan
sesuatu tapi dia tidak mengerjakan gitu kan, sesungguhnya hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sungguh Allah benci kepada orang-orang yang mengatakan tetapi tidak mengerjakan gitu kan. Artinya seorang ulama tadi seandainya dia berperilaku buruk, ya dia urusannya sama Allah gitu kan. Tetapi ketika dia menasihati kita gitu kan, ya kita ambil saja ilmunya. Kalaupun kita tidak cocok ataupun tidak sepemahaman dengan ulama tersebut, karena ya kita tahu lah ya bahwa kita ini berbeda-beda. Kadang kita belajar ke satu guru dengan guru yang lainnya berbeda, akhirnya kita tidak terus gitu ya belajar ke banyak guru, kita hanya mengikuti satu guru saja. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati guru-guru yang lain gitu, kita tetap menghormati gitu kan, kita tetap menghormati. Kalau menurut saya apapun yang dilakukan ulama itu baik berperilaku buruk itu urusannya sama Allah, bukan sama manusia gitu kan. Kalau memang kita harus menasehati ulama, ya sebenarnya lebih baik menasehatinya itu kepada perilaku kita sendiri gitu, ketika kita melakukan hal-hal baik gitu ya di hadapan para ulama tadi gitu kan. Nah itu dengan memperlihatkan perilaku kita sebaik mungkin gitu di hadapan para ulama itu, sehingga kita nggak perlu menasehati secara verbal gitu lewat ucapan, takutnya kita nggak punya ilmunya ataupun sedikit ilmunya, berani-beraninya gitu ya menasehati ulama. Intinya kalau menurut saya tetap menghormati ulama itu penting, meskipun ada ulama misalnya dia berperilakunya buruk gitu kan. Tapi kalau ulamanya memang itu dia mencontohkannya hal-hal buruk ataupun yang tidak baik, kita memberikan ilmu yang kurang baik, ya kita jangan ikuti. Tetapi tetap menghormatinya sebagai sesama manusia. Orang kafir aja kita harus menghormati, apalagi sama muslim gitu ya. Hanya karena misalnya dia berperilaku buruk, kita membenci perilakunya tetapi tidak membenci manusianya, orangnya. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih ya, Kang Zaki. Terima kasih juga buat Pak Budi tambahannya. Buat Mas Sony sudah terjawab belum tadi? Ya, saya setuju dengan Pak Budi ya. Meskipun ulama tersebut tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, ya itu memang urusan pribadi dia. Ya jika dia mengajarkan ilmu kepada kita, memberi bimbingan, ya tetap kita harus menghormatinya. Sebenarnya ini yang mau saya sampaikan, tapi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Makasih Pak Budi. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim aja dijelaskan bahwa kita jangan terlalu dekat dengan guru. Ya dekat dengan guru pun jangan, apalagi menasihatinya gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Boleh menanggapi kembali? Silakan. Iya, menarik ya mengenai tadi pembahasan barusan. Mas Sony katakan memberikan analogi tentang emas yang jatuh ke kotoran ya, kemana Mas Sony? Selokan. Selokan ya, tempat yang kotor. Iya betul. Artinya yang namanya emas kalau jatuh ke selokan ya tetap emas. Kita ambil pun ya tetap emas, dia tidak akan berubah jadi kotoran. Artinya seandainya ada keturunan Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah yang demikian, tetap nasab
mereka tidak akan hilang karena mereka memiliki nasab yang menyambung ke Rasulullah. Namun sangat miris sekali apabila ada emas yang dia itu lebih memilih nyemplung ke selokan. Ya, sangat miris sekali kalau ada emas yang seperti itu. Alangkah bagusnya kalau emas dia menyadari bahwa dirinya adalah emas, kemudian dia bisa memberikan manfaat. Setidaknya minimalnya dia ada di toko emas, bisa menjadi penghias mata, ya kan? Kita ngelihatnya enak, apalagi bisa jadi mas kawin. Nah, bisa jadi mahar, itu lebih bermanfaat lagi gitu kan. Itu emas yang hakiki. Kalau emas dia lebih memilih masuk ke selokan, ya saya sendiri tidak mengatakan bahwa dia adalah kotoran. Dia tetap emas, namun sangat disayangkan sekali dia lebih memilih masuk ke dalam selokan ketimbang masuk ke dalam jarinya akhwat gitu ya, untuk jadi mas kawin. Berlanjut ke pembahasan ulama su tadi ya, ulama su kita katakan ulama su karena ulama itu kan ada ulama itu ada dua ya, ada ulama itu yang hak ya, ulama yang soleh, ada ulama yang su, ulama itu yang buruk, ya, orang-orang yang berilmu tapi buruk. Nah, sudah dibahas barusan sama Mas Budi. Saya menambahkan sedikit, di dalam Al-Quran itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah seorang yang berilmu namun digelari buruk sama Allah sendiri. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. Nanti teman-teman bisa lihat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Di situ dijelaskan, saya langsung baca terjemahnya ya, panjang soalnya. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Dia sudah diberikan ilmu, ditinggikan derajatnya sama Allah. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Ini di terjemahannya seperti itu ya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini Allah yang ngomong ya. Amat buruklah perumpamaan di ayat yang 177. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Jadi ada orang-orang itu berilmu tapi tidak diiringi dengan amal. Artinya dia pohonnya rindang tapi sayang mandul, tidak berbuah. Pohonnya rindang besar, akarnya kuat, ya saking berilmunya, tapi sayang tidak berbuah pohonnya. Nah, padahal kita tahu ilmu syar'i itu bisa membimbing orang yang memilikinya, bisa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, harusnya seperti itu kan. Bahkan bisa mengangkat derajatnya, kedudukan yang tertinggi gitu kan. Tapi ternyata ilmunya kopong, ternyata ilmunya tidak membuahkan amal. Nah, inilah yang disebut dengan al-ulama as-su, al-ulama us-su, ulama-ulama yang orang-orang berilmu itu tapi buruk karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki, begitu. Dan di zaman kita sekarang banyak ya, mungkin banyak kita bisa lihat ya, orang-orang yang berilmu, mereka bahkan sampai sekolah tinggi, sampai profesor mungkin gitu ya, gelarnya banyak, berentet gitu ya, sampai kayak kereta gitu mungkin, tapi mengeluarkan statement-statement, fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ulama ussu. Mereka berilmu tapi mereka buruk, perangainya buruk. Terus bagaimana kita menyikapinya ya? Maka cara kita menasehatinya, berdakwahnya sesuai dengan kemampuan kita. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan untuk mendakwahi mereka dengan keilmuan juga ya, dengan dalil-dalil, itu lebih bagus. Kalau kita bisa dengan kekuasaan, kita misalkan pemerintah mungkin ya, kita bisa
dengan cara yang lebih, intinya dengan cara-cara yang bijak yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ya sebagai kayak saya pribadi ya, ya paling maksimal saya tidak mengikuti mereka gitu. Saya tidak mengikuti mereka. Kemudian kalau kita bisa buat tulisan-tulisan, kita buat tulisan-tulisan untuk menasihati umat agar tidak ikut terjerat ke dalam kesesatan mereka. Begitu. Jadi disesuaikan saja cara menasihatinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Agustian dan juga yang lain telah menambahkan. Untuk Mas Muhyiddin sudah terjawab belum, Mas? Silakan untuk 3 orang penanya tadi di termin pertama, apakah sudah terjawab? Yang lain barangkali dari pemakalah. Pertanyaan saya dari pemakalah belum dijawab. Nah, Yang contoh perilaku ulama yang tidak mencerminkan Rasulullah bukannya, Mas? Iya. Saya coba jawab. Karena ulama disebut sebagai pewaris Nabi, maka orang yang disebut ulama seharusnya tidak hanya memahami tentang beluk-beluk agama Islam, tapi juga memiliki sikap dan kepribadian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, dan ulama seperti inilah yang harus kita hormati. Jadi kalau yang tidak mencerminkan Rasulullah ya kebalikannya yang dari tadi, Mas. Tidak memiliki sikap dan kepribadian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, itu menurut saya. Ya, kita sebagai manusia biasa ya, untuk dapat mencerminkan sebagai mencerminkan akhlak Rasulullah itu bagi saya pribadi sangat sulit. Contohnya seperti Rasulullah memberi makan orang buta yang selalu menghinanya. Kalau kita kan kalau dihina ya kita akan lawan, tapi Rasulullah sebaliknya malah memberi makan. Bahkan dalam riwayat kalau nggak salah ya, beliau itu memberi makannya dikunyah dahulu di mulutnya, terus langsung diberikan kepada si kakek itu. Nah itulah akhlak dan suri tauladan Rasulullah. Jadi kita sebagai manusia sangat sulit untuk mencerminkan sebagai akhlak Rasulullah. Begitu juga para ulama. Jika dikatakan bahwa ulama tidak mencerminkan akhlak Rasulullah ya, dan harus tidak dihormati ya, itu bagi saya kurang tepat ya. Tetap kita harus menghormatinya, mungkin begitu. baik. Silakan kita tutup dulu di termin 1, kita live dulu baru kita masuk lagi. Mungkin Mas Riko Zoom-nya sudah di-share untuk absensi. Mohon maaf Bu, ini Zoom-nya kita nggak perlu live, tinggal kita ngeklik di e-kampus aja, nanti otomatis masuk ke sini Bu. Tadi Berarti sudah bisa saya udah di e-kampus jadi, sekarang ya? Iya, iya, Untuk kita teman-teman nggak ya, perlu kalau live. gitu. Silahkan diberi waktu terlebih dahulu kalau begitu untuk absensi terlebih dahulu sebelum waktunya habis. Jika sudah bisa kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan di termin kedua. Pak Budi bawa anaknya nih. Iya Bu, ini ponakan Bu, lagi di rumah. Ponakan. Silakan sudah absensi semuanya? Semoga cepat Pak Bu. Saya beri waktu 5 menit ya.
Sudah semuanya? Baru 17 Bu di kampus. Kalau gitu sambil dilanjut. Silakan Mas Zaki. Buat teman-teman makalah lainnya, ada yang bisa bantu? Sudah terjawab semua Mas Zaki? Ah, Pertanyaannya? harusnya sih udah, cuma mau nanya ke Mas Muhyiddin dulu. Silakan. Sudah terjawab belum ya Mas tadi? Yang ditambahin, yang tadi saya jawab, habis itu ditambahin sama Mas Agus, sama Mas Sony juga, sama Pak Budi. Mas Muhyiddin? Tadi yang tanya Mas Muhyiddin, siapa lagi yang tanya tadi? Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dua orang. Mengingat waktunya tinggal 20 menit. Sambil absensi ya. Silakan. Tidak ada yang ingin bertanya itu? Siapa saja tadi yang bertanya? Mas Muhyiddin, Mas siapa lagi? Dua orang lagi tadi. Apakah Siti sudah Aminah. terjawab? Ya, Mbak Aminah. Sama Mas Sama Sony Mas Setiawan. Sony. Mas Sony. Silakan, masih ada waktu untuk bertanya di termin kedua. Silakan bertanya. Ini masih banyak nih mahasiswanya ini. Saya mau bertanya. 37 orang. Masa yang bertanya 3 orang doang? Sudah paham semua apa ya? Mas Agus dulu deh. Mbak duluan aja nggak apa-apa Mbak. Silakan. Ini dari materinya yang sunnah qauliyah. Di situ kan penjelasannya ada, tapi tidak ditemukan bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakannya secara langsung. Jadi sunnah ini adalah sunnah Rasulullah yang dalilnya sampai kepada kita bukan dengan cara dicontohkan, melainkan hanya diucapkan saja oleh beliau. Nah, pertanyaan saya, bisa dikasih tahu nggak dalilnya apa? Dah. Mungkin maksudnya terkait bid'ah kali ya? Dalilnya Ya, silakan apa? Mas Agus. Ya. Itu yang mau saya tanyakan tuh malah alhamdulillah Bu dosen. Itu pasti ada di pertanyaan di materi ini nih, terkait bid'ah, terkait sebenarnya banyak juga pertanyaan nih, teman-teman nggak pada mau tanya itu ke pemakalah. Terkait Rasul ini banyak hal yang bisa
luaskan ini. Silakan Mas Agus. Ya, kita semua kan sepakat ya bahwa termasuk di antara akhlak dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah taat, ya, taat kepada beliau, yaitu dengan melakukan perintah beliau, menjauhi apa yang beliau larang, kemudian menghidupkan sunnah beliau, selanjutnya menjalankan syariat yang sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada di luar sana kelompok yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang menurut kelompok tersebut tidak ada dalilnya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, kata mereka kita sedang berbuat bid'ah. Nah, itu mereka mengatakan orang-orang yang melakukan bid'ah itu berarti tidak cinta dengan Nabi karena beramal namun tidak sesuai dengan petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan sama saja dengan mengatakan bahwa Nabi telah berkhianat karena dianggap Nabi belum menyampaikan risalah keseluruhannya. Padahal yang benar Rasulullah itu kan telah menyampaikan risalahnya 100% lengkap. Sampai dalam surat Al-Maidah kan disebutkan bahwa telah disempurnakan agama Islam ini dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Nah, orang-orang yang melakukan bid'ah, ketika kita melakukan amalan kemudian dibid'ahkan oleh mereka, mereka mengatakan bahwa kita sama saja menganggap bahwa Nabi telah berkhianat. Nah, itu kira-kira bagaimana sikap kita menyikapi orang-orang yang seperti itu? Bagaimana kita memberikan penjelasan agar mereka tidak sekedar membid'ahkan kita, tapi kita sendiri juga punya fondasi yang kuat, landasan yang kuat untuk menjelaskannya begitu. Terima kasih. Ya bagus, mau nambahin hadis yang tadi itu yang soal bid'ah itu yang kadang sering didengar dan diucapkan itu hadisnya yang berbunyi begini, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Jadi iya betul banget. Ada sebagian kelompok kalau misalnya dia tidak menemukan hadis atau dalil dari Rasulullah, para sahabat dan di dalam Quran, maka sebagian mengatakan itu bid'ah. Dan banyak juga yang mengatakan sesuatu amalan baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, itu amalannya tertolak atau tidak diterima gitu kan. Yang tadi barusan saya sampaikan juga. Mau nambahin aja sih tadi Pak Agustian. Syukran, makasih. Terima kasih Bang Riko. Jadi pertanyaannya Mas Agus, cara menyikapi orang yang selalu gimana Mas? Cara menyikapi? Iya, menyikapi orang-orang yang mereka itu mengatakan bahwa perbuatan amalan-amalan yang mungkin kita lakukan itu bid'ah, kata mereka begitu ya. Berarti kita tidak cinta kepada Nabi gitu. Berarti kita beramal namun tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tapi memang kadang kalau saya pikir-pikir seperti Bang Riko bilang tadi kan iya benar ada dalilnya gitu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun gitu kan. Terus bahkan dalam riwayat yang lain man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun gitu kan ya. Nah, itu juga yang mungkin teman-teman bisa punya sanggahan kira-kira bagaimana supaya kita bisa menyikapi sikap mereka. Ya, saya sedikit Pak. Seru nih ya. Udah mulai seru nih. Saya sedikit dong. Contohnya mungkin Maulid Nabi gitu ya. Udah ambil simpulnya, ambil contohnya gitu ya, Maulid Nabi gitu ya. Yang baru kemarin kita lakukan juga Nisfu Sya'ban, mereka juga membid'ahkan. Ya, malam Nisfu Sya'ban mungkin. Ya, Pak Agus, kami dari Ahlus Sunnah ya meyakini bahwa
bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Contohnya bid'ah hasanah yaitu ketika kisah Rasulullah sholat tarawih. Di zaman Rasulullah itu kan sholat tarawih berjamaah itu kan tidak ada. Adanya itu di zaman Sayyidina Umar. Nah, kalaupun sholat tarawih berjamaah itu disebut bid'ah, maka Sayyidina Umar pun melakukan kebid'ahan. Nah, itu yang kami yakini. Mungkin begitu ya. Nah, iya Bang, Bang Sony dan teman-teman dan ibu dosen untuk masalah bid'ah ya. Betul apa kata Bang Sony, bid'ah itu terbagi dua, yang saya pahami juga dan saya insya Allah ya, dan saya pakai. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi ada bid'ah kecil dan bid'ah besar. Kalau bid'ah kecil itu yang saya paham itu ya tidak dibolehkan lah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu mengefek kepada akidah kita. Tapi kalau udah bid'ah dolalah atau bid'ah besar itu bisa mengefek kepada akidah kita atau keimanan kita gitu kan. Tetapi kan kenapa kayak semacam Ahlus Sunnah yang ada di NU, yang ada di pokoknya para orang-orang sekarang lah ya melakukan seperti tahlil atau apa, itu mungkin beliau semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kan ada hukumnya kan kayak hukum kita istihad, istimewa kan apa pendapat para ulama. Nah mungkin di situ kalau menurut saya kalau yang kayak seperti tahlil maulid itu bukan termasuk bid'ah ya, karena kita mau melaksanakan maulid pun yang saya pahami tanda cinta kita kepada Nabi gitu kan, tanda cinta kita, dan kita merayakan maulid itu tidak jadi masalah dan saya pahami. Tetapi kalau misalnya kalau ada yang bilang itu maulid bid'ah, kayaknya kita ini juga lah, kayaknya kurang pas kalau kita dikatakan maulid itu bid'ah, karena kan maulid itu adalah hari kelahiran Nabi. Kita senang dengan hari kelahiran Nabi gitu kan. Nah, yang saya pahami dari para ustadz-ustadz yang ada yang di Indonesia pun sebagian berpendapat bahwa ya maulid itu bukannya bid'ah, karena rasa cinta kita dengan kepada Nabi, dengan cara apa kita mengungkapkannya dengan cara membuat acara maulid gitu. Kalau itu sih nggak jadi masalah. Kalau mengatakan maulid itu bid'ah, sebagian para ustadz itu mempertanyakan keimanannya gitu, karena konteks maulid itu kita sedang bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad gitu kan. Jadi perlu kita kaji lagi lah masalah bid'ah. Soal ini ya, selamanya itu tidak menyimpang, menurut saya selamanya itu tidak menyimpang dan kita masih beriman kepada Allah, nah kita jalani. Dan kita yakin itu benar, ya kita jalani. Kalau itu benar-benar menyimpang, kita tinggalkan. Gitu aja sih. Emang ada hadisnya juga, tetapi perlu kita kaji lagi. Karena nggak mungkin lah kayak misalnya tahlil atau apa, ujung-ujung langsung ada gitu tanpa ada sabab-sababnya, dan itu dilakukan di Indonesia ya kan. Nggak mungkin gitu kan. Kalau itu salah, ulama terdahulu pun pasti akan menentang gitu, akan melarangnya. Walaupun itu salah, kalaupun itu benar dan tidak merusak akidah. Mungkin orang-orang dulu, para kiai-kiai dulu lebih paham lah gitu tentang hal ini. Gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya boleh tanya? Silakan Mas. Pertanyaannya apa? Berbalik dengan pertanyaannya Mas Agus ya. Seperti kita ketahui kan berjanggut terus celana pakai cingkrang itu kan termasuk sunnah kan ya. Banyak nih di sekeliling kita oknum-oknum yang menganggap itu
sebuah radikal. Itu bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Kalau menurut saya itu pertanyaannya malah mirip banget. Malah bisa dibilang sama lah. Cara menyikapinya gitu ya. Kalau tadi kan menyikapi soal bid'ah ya. Kalau ini kan Ya. kita udah menjalankan sunnah nih. Kita dibilang radikal gitu. Itu gimana? Ya, Mas Bahkan Gilang. beberapa mereka sangat anti gitu, yang berjidat hitam lah, berjanggut, terus celananya cingkrang gitu. Ya, Mas Gilang. Mungkin Itu kalau yang memakai umat Islam itu dibilangnya radikal, sedangkan kalau yang yang berjanggut itu non Muslim atau yang lainnya itu dianggap biasa, itu gimana? Mungkin bagi saya itu hanya opini saja ya, bahwasanya yang berjanggut, celana cingkrang itu dia katakan radikal, hanya opini saja. Tapi Bang, memang ada Celana kayak seperti cingkrang itu memang itu sunnah katanya. Tapi kami di ahli sunnah meyakini bahwa hadis tentang celana cingkrang itu yang kain di bawah mata kaki adalah penghuni neraka, kami ahli sunnah meyakini bahwa maksud dari hadis itu adalah sombong baru masuk neraka. Adapun celana di bawah mata kaki ya itu tidak mengapa, kami meyakini seperti itu. Tapi gini Bang, apa ya? Memang banyak kayak sebagian oknum yang mengatakan itu yang pakai celana cingkrang, yang berjenggot, yang bercadar itu sudah mengklaim dia itu radikal. Padahal sebetulnya itu tidak semuanya. Bahkan di dalam Islam pun tidak diajarkan seperti itu, nah kan gitu ya. Saya sering menemukan apalagi di zaman sekarang, bahwa katanya contoh semacam cadar itu budaya Yahudi, budaya orang asing, bukan budaya Islam ya kan. Padahal dua imam itu kayak Imam Syafi'i itu mewajibkan seorang wanita bercadar ya kan. Tuh, Imam Syafi'i sama Imam Hanafi apa kembali pokoknya. Saya lupa, pokoknya dua imam itu menyatakan bahwa cadar itu diwajibkan. Tetapi ada oknum-oknum yang nggak saya sebutkan lah ya. Dia mengatakan bahwa cadar itu bukan budaya Islam gitu. Nah, gitu. Makanya perlu dipertanyakan juga ini. Kayak ajarannya dan keimanannya juga. Apa diakah yang mengkaji Al-Quran dan hadis secara baca, atau kita yang salah gitu kan. Sebetulnya gitu ya, maksudnya kayak gimana ya, intinya di sekarang itu bener-bener aneh banget gitu. Kayak cadar lah dipertanyakan, dicurigai, celana cingkrang lah dicurigai, padahal dalamnya itu orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang alim yang mengajarkan tauhid, itu malah dikatakan dia itu radikal. Aduh, kalau untuk masalah mengatasi itu ya Mas ya, kayak tadi Mas Gilang, saya mau menjawab. Ya, mengatasi hal itu kita bersabar, karena Rasulullah itu berdakwah itu ya emang sabar gitu kan. Kalau kita di saat kita ada tantangan dalam dakwah, ya udah kita sabar aja. Karena para ustaz salaf itu mengajarkan kita, kalau kita dihina atau apa gitu, kayak kita diklaim apalah buruk dari mata dia, kita sabar. Gitu aja sih jawabannya.
Karena kalau misalnya kita menghadapi dengan ngotot, malah nanti kita akan diklaim lagi, wah bener dia radikal, dia teroris lah, dia inilah, dia itulah gitu kan. Nanti malah makin parah gitu. Jadi kita menyikapinya dengan sabar, dan kita menajat sama Allah, minta pertolongan sama Allah, biar orang seperti itu dihilangkan atau disadarkan lah. Jangan sampai seperti itu lagi. Gitu aja sih Mas, kurang lebih. Saya sedikit menambahkan, boleh nggak? Ini bentar lagi ya, 1 menit lagi aja. Ya, silakan Mas Budi. Terkait dengan apa, ada oknum tadi bilangnya, kata Mas Gilang gitu ya, yang menganggap sanat cingkrang gitu, jidat hitam gitu kan, itu radikal. Terus disampaikan sama Kang Sony, itu hanya opini. Kalau menurut saya bukan opini. Jadi Densus 88 sendiri sudah mengidentifikasikan radikal itu salah satunya itu. Salah satunya. Bahkan olahraganya panahan, berkuda, itu udah mulai benar-benar diawasi sama mereka. Saya pernah ngadain kegiatan panahan di satu tempat keramaian. Itu saya harus izin ke Polsek. Habis itu saya diinterogasi sama itu yang polisi itu ya, yang badan preman itu, namanya polisi apa? Nah itu saya diinterogasi itu. Mereka bilang panahan yang kegiatan-kegiatan begitu tuh memang sedang diawasi, jangan-jangan nanti mengarah sama radikal gitu. Jadi pemerintah sendiri udah mengidentifikasi, jadi bukan opini lagi. Menyikapinya sebenarnya kita juga nggak perlu kencang banget gitu ya, ketika pemerintah seakan-akan sedang mengawasi hal-hal yang kita lagi menjalankan sunnah gitu kan. Kita nggak mesti langsung berontak gitu, tetapi tunjukkan bahwa kita menjalankan sunnah ini dengan akhlak yang baik gitu, bukan dalam rangka untuk menyerang pemerintah, bukan. Jadi di periode atau rezim ini memang mengidentifikasi lah intinya. Jadi intinya bukan opini lagi. Tapi kalau yang ngomongnya bukan pemerintah atau teman kita biasa, ya kita sampaikan saja bahwa inilah sunnah. Kalau kita berkeyakinan bahwa dengan sanat cingkrang itu menjalankan sunnah, ya silakan saja gitu. Kita saling menghormati lah intinya. Terus kemudian kita juga jangan menyalahkan orang yang celananya di bawah mata kaki. Ya biarkan mereka juga punya landasan. Seperti yang Kang Sony bilang, hadis itu sebenarnya maknanya lebih kepada sombong gitu kan. Lebih kepada sombong, bukan teksnya gitu langsung gitu. Ya saling menghormati. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama pemerintah ketika melihat teman kita bercelana cingkrang, kemudian jidatnya hitam, langsung kita identifikasi, wah dia radikal. Nggak boleh seperti itu juga. Kemudian yang kita cingkrang, yang kita hitam, menganggap orang-orang yang celananya di bawah mata kaki, itu dia nggak menjalankan sunnah. Banyak sunnah-sunnah lain yang mungkin kita nggak tahu, mereka kerjakan gitu, banyak. Jadi kalau saya sih lebih kepada gimana caranya lebih memperbaiki diri daripada kita mengurusi orang lain. Terkait dengan bid'ah, ya keyakinannya masing-masing ya sekarang, keyakinannya masing-masing. Mungkin dari organisasi misalnya kayak NU Muhammadiyah itu kan beda. Ada yang kunut, ada yang enggak gitu kan, ada yang tahlilan, ada yang enggak. Dan itu masing-masing. Mereka punya landasan masing-masing. Yang penting jangan memasakkan kehendak aja, mengikuti seperti paham saya misalnya. Enggak seperti itu juga. Sampaikan saja kalau menurut kita benar. Sampaikan gitu dengan dasar yang benar, tapi tidak memasakkan. Orang agama Islam aja tidak memaksa gitu seseorang untuk
masuk Islam, hanya kita diperintah untuk menyampaikan saja. Apalagi yang sesama Islam yang mereka punya pemahaman keyakinan landasan masing-masing. Ya kalau saya sih lebih ya sudahlah menghormati saja. Dan yang paling penting setelah kita tahu ada perbedaan, harusnya kita secara personal atau secara pribadi ini lebih memperdalam lagi keilmuannya. Syukur-syukur bisa semua paham ataupun semua mazhab kita ketahui sehingga kita bisa membandingkan sebenarnya mana nih yang bagus buat kita gitu ya, buat kitanya itu yang bagus yang mana gitu. Jadi lebih kepada memperdalam ilmunya dengan dalil-dalil atau landasan yang banyak gitu. Jangan diambil dari satu sumber saja. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf ini agak panjang. Terima kasih. Baik, Ya, Mas Zaki, masih- silakan ditutup dulu, Mas Zaki. Ya, jadi mungkin itu saja dari kelompok saya. Sebelumnya saya minta maaf atas kekurangannya. Bagi pertanyaannya yang belum terjawab, kami sekelompok minta maaf karena mungkin kurangnya pengetahuan dan juga cara menjelaskannya. Dan juga saya minta maaf juga bila ada kesalahan atau yang membuat perkuliahan ini menjadi kurang nyaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus sekali ya presentasi kita kali ini. Oke. Azan. Kita tunggu azan sebentar sambil kita tutup. Saya ingin memberikan kesimpulan sedikit.
Baik. Silakan on cam kembali, teman-teman. Terkait pada perbedaan pendapat ulama, perbedaan mazhab-mazhab, ada yang bermazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan apapun itu, ada yang tidak menggunakan mazhab. Imam Syafi'i sholat sunnahnya memakai kunut, Hanafi tidak. Itu tergantung pada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Memang sebaiknya kita sebagai sesama manusia itu harus saling menghormati. Karena perbedaan pendapat itu sendiri sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari ya. Dari zaman Nabi Muhammad itu sudah banyak perbedaan. Dari zaman-zaman sahabat Nabi itu sudah banyak perbedaan sekali. Baik dalam hal ibadah, dalam hal tauhid, tasawuf, dan sebagainya. Banyak perbedaan yang tidak bisa kita satukan. Jangankan untuk perbedaan pendapat terkait hal-hal seperti itu ya. Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sepele saja itu kita sulit untuk menyatukan. Biarlah itu menjadi keyakinannya masing-masing dan kita harus saling menghormati. Karena kalau misalnya kita bahas pada presentasi kali ini tentunya tidak akan cukup ya waktunya. Kemudian terkait tentang Ahlul Bait sendiri ya. Sebenarnya dalam menghormati dan mencintai Ahlul Bait atau keturunan nasab dari Nabi Muhammad dan keluarganya itu sudah ada ya dalam surat Asy-Syura ayat 23 ya. Kemudian bagaimana sih jika memang keturunannya itu ada yang tidak berakhlak baik? Sebenarnya Nabi Muhammad itu kan sendiri mempunyai syafaat. Beliau pasti mempunyai syafaat. Syafaat beliau itu sudah pasti insya Allah akan diturunkan kepada keturunannya. Jadi kita sebenarnya tidak berhak mencampuri apakah memang seseorang itu atau Ahlul Bait dari Nabi Muhammad itu berakhlak baik atau tidak. Sebenarnya Nabi Muhammad sendiri itu sudah insya Allah pasti akan memberikan syafaat beliau kepada keturunan-keturunannya, kepada nasabnya beliau itu dari atas sampai bawah. Memang ada orang yang mempunyai kapasitas tersendiri untuk memang menasihati ketika memang ada perbuatan yang tercela, ada kapasitasnya sendiri. Contoh misalnya Fatimah, ketika ingin meminta pembelaan kepada Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad malah membela Ali bin Abi Thalib, menasihati Fatimah. Itu kan berarti ada kapasitasnya. Seseorang menegur atau menasihati seorang alim ulama itu ada kapasitasnya. Siapakah dia? Misalnya Fatimah berbuat salah ya yang mampu menegur atau menasihati kapasitasnya ya Nabi Muhammad itu sendiri. Bukan orang-orang yang istilahnya apa ya? Jauh di bawah Fatimah itu sendiri. Kemudian terkait ulama itu sendiri, sebenarnya ulama itu apa sih? Ulama itu kan bukan serta-merta orang yang memang punya titel profesor, doktor, itu belum tentu ulama. Seorang ustadz itu belum tentu ulama. Ulama itu adalah orang yang memang dekat dengan Tuhannya. Ilmunya itu sampai kepada Allahnya. Sampai kepada misal dalam tahapan ma'rifat, sampai ke khos, sampai ke aulia. Itu baru bisa dikatakan seorang ulama. Orang yang berilmu itu belum tentu seorang ulama. Tapi seorang ulama, orang yang dekat dengan Tuhannya, orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat, sudah sampai tingkatan ilmunya sampai kepada Allah, itu biasanya kelakuannya, perilakunya, sikapnya pasti akan mencerminkan juga dari akhlak Rasulullah SAW. Tidak semua orang yang punya ilmu itu dapat dikatakan ulama. Kemudian bahkan juga selain daripada Ahlul Bait itu sendiri ya, keturunan daripada ahli ulama atau orang alim, itu sebenarnya juga kita harus menghormati dan mencintainya. Adapun memang perilakunya tidak sesuai, itu adalah menjadi urusannya dengan Tuhannya, atau menjadi urusan orang yang memang mempunyai kapasitas di atas daripada
orang yang dikatakan alim ulama itu sendiri. Begitu. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup ya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan.